Hamdan wa syukran lillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, setiap sentuhan-sentuhan kita di dalam media ini, di dalam channel ini menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang selalu ingin merdeka, selalu ingin terlepas dari, selalu ingin memiliki kebebasan, bahwa kita memiliki ruang dan waktu untuk yang bebas untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kemerdekaan, berbicara tentang kebebasan, tentu bagi bangsa Indonesia merupakan bukan narasi yang asing, bukan kata yang jarang terdengar. Bahkan mungkin sampai anak kecil pun sudah sangat tahu dan sudah sangat akrab, familiar dengan apa itu merdeka. Tetapi ada baiknya pada kesempatan ini kita akan melihat kemerdekaan ini yang pada tanggal 17 Agustus selalu kita syukuri, ya, selalu kita syukuri bahwa itu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia, berdiri menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat. Kita bersyukur dengan mengingat jasa para pahlawan dan seluruh stakeholder atau shareholder bangsa membebaskan negeri ini dari penjajahan bangsa asing. Umat Islam tentunya memiliki perspektif tersendiri terhadap kemerdekaan, ya. Walaupun tidak bermaksud atau tidak sedikit pun bertentangan atau diametral berhadapan dengan konsep kemerdekaan yang dipersepsi oleh dalam kehidupan berbangsa. Tentu kemerdekaan menurut umat Islam dengan kemerdekaan dalam perspektif kehidupan berbangsa itu sama. Artinya merdeka bebas dari cengkraman atau penjajahan kaum penjajah yang memaksa kita mengikuti kehendak mereka. Di dalam istilah bahasa Arab kemerdekaan, istilah ini kita kenal dengan makna istiqlal. Ya, istiqlal itu ya nama masjid yang ada di ibu kota, dan itu adalah dinamakan Masjid Kemerdekaan. Istiqlal juga wajannya mengikuti pola istif'al dalam kajian semantik bahasa Arab. Setiap kalimat yang mengikuti pola tersebut maka bermakna meminta sesuatu kepada yang lain, ya. Artinya kemerdekaan itu, istiqlal itu adalah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merdeka kapanpun, dimanapun kita berdoa kepada Allah, merdeka, tidak ada yang melarang. Sekuat apapun kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kemerdekaan kita, ya. Kalau sudah ada orang yang melarang kita berdoa, orang yang menghalangi kita dekat dengan Allah, orang yang menghalangi kita taqarrub dengan Allah, kita adalah terjajah. Karena sejatinya manusia itu diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan adalah untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada kekuatan yang menghadang, melarang manusia dekat dengan Allah. Itulah penjajahan. Itulah antitesa dari kemerdekaan. Selain kata istiqlal yang menunjukkan makna kemerdekaan dalam bahasa Arab, ada juga al-huriyah, kemerdekaan yang artinya kebebasan. Artinya juga kemerdekaan dalam perspektif Islam adalah kemerdekaan yang bebas dari kepentingan bangsa lain maupun negara lain. Sama, ya, konsep al-huriyah di dalam Islam itu adalah bebas dari kepentingan bangsa lain dan penindasan bangsa lain. Salah satu kata yang masih serumpun dengan istiqlal juga adalah kata al-qala yang memiliki makna jarang atau mahal. Jadi maksudnya dalam bahasa Arab kemerdekaan adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang harus diperjuangkan. Ketika qalla ini disebut, maka sesuatu yang jarang, sesuatu yang mahal, sesuatu yang untuk meraihnya membutuhkan pengorbanan, ya. Kemerdekaan itu sesuatu yang dicapai dengan pengorbanan, dengan perjuangan, gitu ya.
Kata yang juga serumpun dengan istiqlal adalah mustaqilun, yang berarti independen, independen mandiri. Itu maksudnya bahwa bangsa yang merdeka harus independen, ya. Untuk independen itu artinya kira-kira lepas dari kepentingan bangsa-bangsa dan dirinya dengan alat tidak ada kepentingan tekanan dari bangsa-bangsa lain atau kelompok lain atau suku lain. Dirinya bebas menentukan pilihan, dirinya bebas berekspresi selama itu tidak bertentangan dengan moral, tidak bertentangan dengan etika yang dianut bersama-sama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata istiqlal begitu juga masih terkait erat dengan kata iklaula yang maknanya adalah mendaki, ya. Mendaki itu kira-kira menempuh sebuah jarak, sebuah medan tinggi yang harus kita naiki, membutuhkan kehati-hatian, membutuhkan pengorbanan dan juga menantang. Menantang ini artinya kalau kita tidak hati-hati kita akan terjatuh. Kalau kita gagal berarti kita jatuh dan binasa. Hadirin yang kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu iklaula yang maknanya adalah mendaki. Sebagaimana kita tahu, mendaki memerlukan adanya perjuangan dan usaha yang sungguh-sungguh dan kuat. Ya, kemerdekaan itu harus diperjuangkan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi merdeka berarti bebas, ya. Kemerdekaan artinya kebebasan. Sedangkan secara terminologis, merdeka dapat diartikan dengan bebas dari segala penjajahan dan penindasan, gitu. Kemerdekaan juga dapat dimaknai sebagai keadaan rohani yang tidak terpaut oleh segala sesuatu yang berkenaan dengan rasa tertindas, ya, yang menindih, sehingga dapat memengaruhi jiwa, pikiran, dan perilaku seseorang. Di lain sisi, kemerdekaan diartikan dengan keadaan hati yang tentram, ya. Kalau berbicara hati yang tentram, maka sesungguhnya iman itu adalah memberikan ketentraman. Iman ini dari kata amanah, ya, iman dari kata amanah, di mana amanah itu dikonversi secara bebas oleh kita hari ini. Misalnya amanah itu adalah aman, keamanan itu melahirkan ketentraman. Kemerdekaan dapat dimaknai keadaan rohani yang tentram, tidak terintimidasi, tidak terpaksa, justru mendapatkan kenyamanan. Kita melaksanakan sholat, kita nyaman, kita tentram, tidak terteror dengan banyaknya pekerjaan. Kita sholat Allahu Akbar, tentram, nyaman. Itu adalah kemerdekaan. Berbeda dengan orang yang sholatnya cilencang. Apa itu cilencang? Culang-cileng bari gancang. Dia terteror untuk menghadapi Tuhan, untuk menghadap Tuhannya saja, untuk berdialog dengan Tuhannya saja. Dia tidak merdeka karena ia harus segera melaksanakan pekerjaannya, mengejar ini, mengejar itu. Dia terjajah dengan dirinya sendiri. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang bebas, merdeka sejak dilahirkan dan sampai kini. Dalam paradigma lain, manusia adalah makhluk merdeka ketika ia berhadapan dengan sesamanya. Karena manusia diciptakan olehnya, maka manusia akan menjadi hambanya secara total. Jadi, kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah beribadah, maka kemerdekaan kita beribadah itu adalah jiwa-jiwa yang merdeka. Daripada kita terteror, misalkan sholat gancang, culang cileng bari gancang, itu adalah menggambarkan jiwa kita tidak tenang, jiwa kita tidak tentram. Kemerdekaan manusia dalam Islam sudah diperoleh semenjak ia dilahirkan dari rahim seorang ibu. Maka dari itu tidak dibenarkan seseorang memperbudak sesamanya. Ya, jadi kemerdekaan kita sudah dibawa dari lahir sesungguhnya. Ya, tidak boleh kita memaksa orang lain, menjajah orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita memiliki keleluasaan dalam menjadi diri kita yang otentik, menjadi diri kita yang utuh, maka itu kemerdekaan yang hakiki. Ya. Jika kita seorang hamba, seorang makhluk Allah yang menyadari betul bahwa tugas kita adalah ibadah kepada Allah, kemudian kita memiliki keleluasaan dalam waktu-waktu beribadah kepada Allah, itulah makna dan hakikat kemerdekaan. Menjadi manusia yang merdeka tentu membutuhkan perjuangan. Menghadirkan kehusuan dalam sholat agar kita semerdeka-merdekanya berdialog dengan Allah, membangun komunikasi yang kuat secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, itu perlu pengorbanan, ya. Membela agama Allah apalagi, berjuang di jalan Allah apalagi, menuntut ilmu apalagi, itu juga adalah perlu perjuangan. Maka jika secara terminologis kemerdekaan itu adalah sebagai usaha manusia untuk mendapatkan ketentraman dirinya, saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala,
atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melahirkan ketentraman jiwa, maka itulah adalah hakikat kemerdekaan. Jadi menjadi insan yang merdeka itu bukan hanya sekedar bermakna kita bebas melakukan apa saja tanpa intimidasi dan tekanan orang lain, tapi sesungguhnya kemerdekaan yang sejati adalah kita bebas mengusahakan ketentraman diri kita sendiri karena kita bebas berdialog kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun dengan Allah yang Maha Kuasa. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemudian kita memaknai kemerdekaan terlalu melebar ke sana kemari sehingga dianggap kemerdekaan perspektif kita, versi kita berlawanan dengan kemerdekaan perspektif orang lain. Kemerdekaan pada dasarnya adalah sama. Setiap orang dilahirkan dalam kondisi merdeka, maka tidak boleh kita menciptakan penjajahan untuk orang lain. Setiap orang diberikan kebebasan oleh Allah, misalnya dalam berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian kepadaku dan aku akan membalas, mengabulkan doamu. Itu kemerdekaan yang sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, ini untuk berdoa saja kita dibatasi waktu. Ini untuk berdoa saja kita jarang karena kita tidak memiliki kesempatan yang panjang untuk bermunajat kepada Allah. Ini terjajah. Kenapa demikian? Karena kita banyak kerjaan, karena kita orang sibuk. Nah, ini adalah penjajahan sesungguhnya. Udah jelas penjajahan dilakukan oleh orang lain, mengintimidasi, memaksa. Kita lihat di negara-negara yang belum merdeka hari ini atau di negara-negara yang sedang berperang hari ini, itu adalah terjadi penjajahan secara lahiriah. Tetapi yang terpenting bahwa penjajahan, perbudakan secara lahiriah mungkin dapat dilawan. Tetapi yang susah dilawan adalah penjajahan secara batiniah dan imperialisnya adalah nafsu kita sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi insan merdeka adalah tuntutan jiwa, menjadi insan merdeka adalah tuntutan hati kita dan kebutuhan, maka perjuangkan kemerdekaan itu. Kemerdekaan seutuhnya adalah ketika kita memiliki kebebasan sebagai hamba untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada intimidasi dari aspek-aspek lain yang menghalangi kita, yang membuat kita liudila an sabilillah, sesat dari jalan Allah. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua menjadi jiwa-jiwa yang merdeka, merdeka untuk bersedekah, merdeka untuk bersaum, merdeka untuk beribadah, merdeka untuk beramal, merdeka untuk mengusahakan ketentraman bagi diri dan keluarga. Semoga kita sehat selalu, kaum muslimin dimanapun berada, dan Allah melindungi kita serta kembali mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih nyaman dan menenteramkan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.